Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Rahayu Utami. Di sini saya sebagai observer pada kegiatan praktik coaching supervisi akademik dan Bu Danika sebagai coach serta Bu Anteng Ria Ananti sebagai coach. Ya. Assalamualaikum Bu Danika. Waalaikumsalam Bu Septi. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Iya. Sebelum nanti Ibu dan Bu Anteng melakukan praktek coaching supervisi akademik, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Bu Danika ya, bahwa ada beberapa rubrik yang akan dikembangkan di dalam kegiatan coaching ini, Bu. Ya. Ini sesuai dengan alur Tirta. Ya, bahwa di dalam alur Tirta ini ada 4 hal, yaitu tentang tujuan, kemudian ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, Bu Danika, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan sebagai seorang coach dalam kegiatan coaching ini? Kompetensi dari coaching itu ada 3 ya Bu. Mendengarkan aktif, menanyakan pertanyaan berbobot, dan kehadiran penuh. Dan pada kesempatan ini nanti waktu kegiatan coaching saya akan meningkatkan kompetensi tentang mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ya Bu ya. Jadi dalam kompetensi mendengarkan aktif, indikator apa saja yang ingin Ibu capai? Karena mendengarkan aktif, jadi saya akan menyimak dari coach dalam menyampaikan permasalahannya. Yang kedua, saya bisa mendengarkan lebih banyak lagi waktu coach menyampaikan permasalahannya. Dan yang ketiga, saya lebih sedikit berbicara dan benar-benar banyak mendengarkan dari coach waktu menyampaikan permasalahannya. Ya, ada 3 indikator ya yang ingin Ibu kembangkan di dalam kegiatan coaching. Di sini sudah saya catat. Nanti setelah ini silakan Ibu untuk bisa melakukan praktek coachingnya. Kemudian saya sebagai observer akan mengamati. Nah, nanti mudah-mudahan di dalam kegiatan ini bisa terlaksana semua indikator yang sudah Ibu sebutkan tadi. Iya Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Silakan untuk melakukan praktik. Iya. Assalamualaikum Bu Danika. Waalaikumsalam Bu Anteng. Boleh saya duduk sini? Boleh. Terima kasih. Ada apa ini Bu Anteng? Ya Bu Danika, ini mohon maaf, saya boleh meminta waktunya sebentar Bu? Boleh, lama juga boleh. Karena saya udah free, sini udah tugas saya udah selesai dalam membuat rapor, dan makanya saya di sini membaca-baca karena sudah tidak ada kegiatan lain. Apa ini Ibu? Tujuan Ibu ke sini? Ya Bu, di sini saya membawa kegalauan Bu. Mohon maaf ya Bu. Kalau Iya, ya Bu. Allah, kalau apa ini Ibu? Apa yang menjadi unek-unek atau masalah yang Ibu bawa ke sini atau yang ingin Ibu ceritakan ke saya? Iya Bu, begini Bu. Sebenarnya saya mempunyai permasalahan pada pembelajaran Bu. Ya, jadi di kelas saya ya Bu, yang saya lihat itu siswa aktif Bu menonton film dengan subtitle berbahasa Inggris, menyanyi bahasa Inggris. Tetapi ketika pelajaran bahasa Inggris kok kurang antusias begitu loh Bu. Wah, iya Ibu, itu kan masalah itu tadi ya, karena masalah siswa itu tidak mau mengetahui bahasa Inggris dan menghafal atau mengikuti semangat dalam belajar bahasa Inggris ya Bu. Iya, Dan betul sekali. untuk pertemuan kita ini, ukuran keberhasilan apa sih yang Ibu ingin gali? Ini kita sampaikan ke saya dan akan kita bahas bersama-sama. Kali saja nanti kita bisa menemukan solusi yang terbaik untuk permasalahan Ibu. Iya Bu, di sini ya saya ingin ya Bu, anak-anak itu di pembelajaran saya itu tidak jenuh Bu. Mereka itu menikmati pembelajaran saya dengan senang. Mereka itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan semangat Ibu. Saya ingin banget seperti itu. Iya Ibu, karena keinginan Ibu ya biar jenuh, biar itu menyenangkan.
semangat, siswa tetap semangat pelajaran ibu, dan kekuatan apa sih untuk mencapai tujuan tersebut ibu? Ya, kekuatan saya Bu, saya akan menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan sepertinya ya Bu. Oh iya. Terus untuk mencapai pembelajaran yang tujuan ibu mencapai pembelajaran yang menyenangkan itu, apakah ada hambatan atau gangguan yang memang selama ini bisa menghalangi ibu atau bisa apa yang menjadikan tujuan ibu tidak tercapai untuk meraih tujuan tersebut, itu hambatannya apa sih Bu? Ya, hambatan yang saya rasakan ya Bu, anak-anak itu kurang antusias Bu. Pertama, ketika saya menerangkan, terus saya memberikan stimulus kepada mereka, mereka terlibat aktif Bu. Tetapi ketika mereka saya minta untuk mengkonstruksi diri mereka dengan mengeluarkan bakat mereka, aduh Bu, mereka itu hampir rata-rata itu, umpamanya saya meminta mereka memberikan contoh ya Bu, mereka itu hampir 80% memberikan contoh yang hampir sama dengan yang sudah saya sampaikan gitu loh Bu. Jadi kreatifnya Bu yang kurang. Oh iya, kadang-kadang ada itu kan tadi ibu yang bilang biar lebih semangat anaknya, biar lebih menghasilkan yang baik gitu ya, betul sekali, dan lebih kreatif lagi, tapi nyatanya malahan mereka itu hasilnya sama ya. Iya, Terus betul. dari tadi itu rencana yang ingin ibu capai itu apa sih Bu? Iya, rencana yang ingin saya capai itu Bu, anak-anak itu bisa terlibat aktif Bu dalam pembelajaran saya. Jadi anak-anak di kelas itu aktiflah semuanya, antusias Bu dengan pembelajaran saya, belajar dengan semangat, tidak hanya 1, 2, 3 orang, tapi semuanya gitu Bu. Rencana itu sebenarnya udah bagus, bagaimana menjadikan anak lebih semangat lagi ya Bu, karena memang itu Bu tahu hal yang baik, apalagi untuk bahasa Inggris ini ya Bu, sebagai bahasa internasional ya kan, harus memang benar-benar siswa itu harus menjadikan siswa aktif lagi. Dan menurut ibu ukuran keberhasilan apa yang bisa menjadikan rencana aksi ibu tadi itu berhasil? Ukuran keberhasilan ya Bu, otomatis kalau anak itu sudah senang dengan pelajaran saya, ya kan, pastinya mereka itu ada indikasi merindukan saya Bu, merindukan pelajaran saya. Berarti kalau mereka sudah merindukan saya dan pelajaran saya, ya saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya berikan itu menyenangkan buat mereka, seperti itu Ibu. Iya, jadi kan kalau dirindukan, selalu suka dengan pelajaran ibu, bahasa Inggris, dan itu pasti sudah akan berhasil dan akan mendapatkan nilai yang baik tadi ya Bu. Tidak hanya nilai yang sama yang mereka lakukan, tidak tahu mengerjakannya contek-contekan atau bagaimana ya Bu. Dan untuk ini menurut ibu yang memang bisa diajak berkomitmen atau yang bisa membantu ibu untuk melaksanakan rencana ibu ini siapa sih Bu? Iya, tentu saja ya Bu. Yang pertama saya akan meminta bantuan teman sejawat Ibu. Ya, di sekolah saya ada Ibu Dian Rahmawati ya. Nah, saya akan berkolaborasi dengan beliau. Yang pertama saya akan menanyakan dulu bagaimana pembelajaran di kelasnya, apakah sama dengan kondisi di kelas saya, seperti itu. Yang kedua tentu saja saya akan berkolaborasi dengan siswa itu. Iya, seperti itu. Padahal juga ibu itu berkomitmennya siapa saja yang bisa jadikan itu banyak ya, dengan tadi teman, dengan murid-murid, dan memang itu bisa menjadikan ibu lebih semangat lagi ya, untuk melaksanakan pembelajaran yang bahasa Inggris ini, biar mereka itu senang, nyaman, menghasilkan hal yang baik, apalagi itu sebagai bahasa internasional ya kan. Dan untuk itu semua ya kan, dari tindak lanjut untuk pertemuan tadi ini itu apa yang akan ibu lakukan? Tindak lanjut ya Bu, berarti ketika saya memberikan pembelajaran yang menyenangkan kan, yang harus saya lakukan berarti saya harus mempersiapkan pembelajaran saya yang menarik ya Bu. Berarti saya akan, yang tadinya Bu, saya memang terus terang mengajar masih dengan cara yang monoton Bu, konvensional, biasa aja, sangat biasa. Mungkin itu ya Bu ya yang membuat mereka bosan ya. Nah, mungkin dari sini saya akan mulai merubah Ibu.
mulai merubah cara mengajar saya dari mulai media pembelajaran Bu. Iya, Yang tadinya saya masih menulis di Iya. papan tulis, mungkin saya bisa memakai PPT ya Bu, Iya, PPT PowerPoint, ya, iya, PowerPoint Ibu. Dan juga saya akan menayangkan video-video Ibu Oh iya. terkait materi yang relevan Ibu, Iya. seperti itu Itu Ibu. sudah bagus sekali. Sebenarnya tidak lanjut Ibu ya, anak akan lebih tertarik dengan menonton video nanti, dengan PowerPoint. Bisa nanti anak lebih dengan PowerPoint yang Ibu nanti bisa ditampilkan, pasti akan menambah semangat murid-murid Ibu ya. Dan untuk tindak lanjut tersebut, Ibu itu akan melaksanakan kapan Ibu? Insya Allah Ibu di bulan Januari, awal semester genap ya Bu. Iya, oh berarti semester 2 ya, karena ini Iya. kan sudah akhir ya. Iya Ibu, Iya. betul sekali. Dan semoga apa yang Ibu direncanakan itu akan berjalan dengan lancar. Rekan Ibu bisa banyak yang mendukung, Amin. murid-murid juga tambah semangat dalam pembelajaran, dan juga murid-murid itu akan lebih lagi banyak menggali, akan lebih merasa senang dengan pembelajaran bahasa Inggris, dan tentunya dengan Ibu guru yang cantik ini Ibu ya bisa kan? aja. Dan untuk ini saya hanya bisa mendoakan ya Bu, biar besok berjalan dengan lancar. Amin. Dan dari ini semua ada yang ingin masih Ibu ceritakan dengan saya tidak ini? Untuk permasalahan sepertinya tidak Ibu. Oh Iya. Dari sudah belum ini, Iya, atau belum ada yang ingin sekali. diceritakan lagi? Tidak Ibu, saya sudah alhamdulillah dari perbincangan ini bersama Ibu, saya itu bisa menemukan solusi ya Bu dari permasalahan saya tadi. Ya Ibu, tadi Ibu sudah memberikan penguatan kepada saya yang membuat saya, membantu saya Ibu memunculkan ide-ide baru, bagaimana saya harus bertindak, bagaimana saya harus berubah cara mengajar Sama-sama Ibu, namanya kita kan belajar bersama, Iya, Ibu. menemukan solusi yang bersama. Semoga ini juga terbaik buat Ibu, dan besok itu kalau memang ada masalah lagi, ada hal yang mau kita bahas, kita bahas bersama-sama Ibu, karena ini sudah sore ya Bu, kita pulang. Iya Nanti Ibu. masih keluarga kita masih ada yang mau di rumah. Iya. Terima kasih ya Bu atas Ya, waktunya. Saya sama-sama. lega sekali Ibu. Ya, Saya ya. pamit dulu ya Bu. Ya, Ya. sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, Ibu hati-hati ya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Danika. Waalaikumsalam Ibu Septi. Iya, Bu Danika selamat. Tadi sudah melaksanakan praktik coaching dengan Bu Anteng Ria Ananti ya. Di sini pada pasca observasi saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan. Setelah tadi Ibu melakukan kegiatan coaching supervisi akademik, bagaimana dengan kompetensi indikator yang Ibu sebutkan di awal tadi di pra itu, apakah sudah Ibu lakukan? Ya Ibu Septi, terima kasih. Alhamdulillah tadi saya sudah lega, sudah terlaksana, dan saya sudah benar-benar bisa melaksanakan indikator kompetensi yang saya inginkan, yaitu mendengarkan aktif. Saya sudah berusaha menyimak dari Mbak Anteng waktu menyampaikan, saya sudah berusaha mendengarkan lebih banyak lagi waktu Bu Anteng itu menyampaikan permasalahannya, dan saya berusaha lebih sedikit berbicara dan memancing Bu Anteng untuk menyampaikan permasalahannya itu. Iya, berarti Ibu sudah melaksanakan itu dengan semaksimal mungkin ya Bu ya. Ya, selamat Ibu. Tadi kegiatan yang Ibu lakukan juga sudah saya amati. Kedepannya mudah-mudahan nanti bisa Ibu implementasikan dengan lebih baik lagi di sekolah Ibu. Iya. Terima kasih Bu atas waktunya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danika Suharni. Saya akan melaksanakan observer untuk kegiatan mempraktekkan coaching supervisi akademik dari kegiatan Bu Anteng Ria Ananti yang akan berperan sebagai coach, dan Bu S. Gita Nurani sebagai coaching, dan saya Danika Suharni yang akan berperan sebagai observer.
Dan sebelum coaching ini dimulai, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Anteng selaku coach yang memang nanti akan berkenan menyampaikan kompetensi yang akan disampaikan. Ya Ibu? Ya Ibu. Bu Anteng, sebelumnya saya akan mengajukan beberapa kompetensi yang memang akan saya ambil sebelum Ibu melaksanakan coaching, dan yang ini juga ada beberapa rubrik yang memang saya akan gunakan, dan rubrik itu saya akan menggunakan alutsista, dan nanti saya akan menanyakan beberapa tentang alutsista itu yang isinya tentang tujuan, tentang identifikasi, tentang rencana aksi dan tanggung jawab. Dan selanjutnya dari pelaksanaan coaching nanti, kompetensi apa sih yang akan dikembangkan oleh Ibu? Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan di sini ada 3. Yang pertama di sini ada presence atau kehadiran penuh ya Ibu. Yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya. Ibu, kompetensi 3 itu memang ada di dalam code ya Bu, coaching ya Bu. Dan dari 3 kompetensi tersebut, mana yang akan spesifik diobservasi Ibu? Saya akan meningkatkan atau di sini akan lebih menekankan pada pemberian atau memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Ya, bagus sekali ya Bu. Nanti memang pertanyaan berbobot yang bisa Ibu laksanakan. Dan dari pertanyaan berbobot itu, indikator tercapainya itu Ibu akan tercapai apa yang akan Ibu inginkan? Ya, terima kasih Ibu. Indikator ketercapaian dari pemberian atau memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu, di sini adalah mengidentifikasi masalah, terus di sini memancing kreativitas dan ide-ide baru dari si coachee. Dan yang berikutnya adalah mendorong coachee untuk membuat rencana aksi yang lebih terarah seperti itu Ibu. Bagus sekali ya Bu, itu yang memang yang bisa nanti Ibu laksanakan ya. Semoga pelaksanaan mempraktik coachingnya berjalan dengan baik. Amin. Dan Ibu bisa menjadi coach yang memang sesuai dengan tadi keinginan Ibu. Ya, amin. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ante. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Danika. Alhamdulillah ya Ibu, sudah terlaksana kegiatan coaching mempraktekkan supervisi akademik ya yang Ibu laksanakan. Yang saya ingin tanyakan itu indikator kompetensi yang Ibu tadi ingin tercapai, apakah sudah tercapai dalam kegiatan coaching tadi Ibu? Ya, alhamdulillah Ibu Danika, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot ya Ibu. Alhamdulillah dan insya Allah sudah tercapai Ibu. Mengapa saya menyampaikan demikian? Saya mendapatkan ya jawaban-jawaban dari Ibu kita, bagaimana beliau itu menggali kemampuannya dalam mencari solusi, bagaimana memunculkan ide-ide baru. Nah, saya yakin bahwa kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot kepada beliau, insya Allah tersampaikan seperti itu Ibu. Alhamdulillah ya Ibu, sudah tercapai semua kompetensi yang Ibu inginkan, dan semoga kedepannya Ibu bisa mengimplementasikan ke kegiatannya selanjutnya, menjadi coach yang baik buat coachee selanjutnya dengan permasalahan yang baru lagi. Semoga Ibu bisa menyampaikan dengan kompetensi yang lainnya juga, dan kedepannya akan lebih baik lagi ya Ibu. Amin. Dan kali ini sekian dari saya ya Ibu, terima kasih. Ya Ibu, sama-sama. Selamat siang Bu Septi. Selamat siang Bu Danika. Lagi sibuk ya Bu? Enggak, ini lagi cari-cari Bu aja. Saya boleh minta waktunya sebentar nggak Bu? Boleh sekali. Iya. Gimana? Mau berdiri apa duduk? Duduk aja ya Bu. Duduk aja ya. Mau gimana? Lebih Sini aja ya, yang lebih longgar ya.
Danika, ini kok tumben sekali menemui saya, ini ada apa? Ya kan seperti biasa Bu, saya sebenarnya lebih suka bercerita sama Ibu, dan ini saya memang sudah benar-benar pusing sekali, ingin saya ceritakan ke Ibu, ingin saya curhatkan ke Ibu, dan saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Ibu. Oh iya ya, kelihatan sekali nih dari raut wajahnya Bu Danika ini kok sedang ruwet sekali nih ya. Ibu, iya. Sebetulnya tujuan Bu Danika berdiskusi dengan saya ini apa Bu? Tujuan saya, yang permasalahan saya utama itu kan tentang kebersihan kelas ya Bu. Kelas saya yang saya ampu sebagai saya walinya di kelas saya itu sekarang benar-benar kelas saya itu jorok sekali Bu, kotor sekali ya kan. Dan saya dulu yang awalnya kelas saya selalu juara 1, sekarang udah berjorok, dan banyak bapak ibu guru yang memang sudah mereka pada bilang ke saya, lapor ke saya bahwa kelas saya itu kotor Ibu. Kotor gitu ya. Iya iya. Jadi yang tadinya kelas Bu Danika itu juara 1 di bidang kebersihan, sekarang menurun drastis gitu ya Bu ya. Iya iya. Menurut Ibu ini apa sih ukuran keberhasilan dari yang ingin Ibu capai? Saya dalam ketemu Ibu ini, saya ingin menemukan solusi, saya ingin menemukan solusi untuk saya, dan saya bisa untuk mengatasi permasalahan saya ini Ibu. Iya. Tadi Ibu sampaikan permasalahan mengenai kebersihan kelas ya, yang tadinya bersih juara 1 menjadi kelas yang kotor seperti itu ya, betul begitu ya Bu ya. Nah, apa hanya permasalahan tentang itu yang ingin Ibu sampaikan? Permasalahan sebenarnya banyak ya Bu, namanya permasalahan di kelas ya Bu. Tapi yang utama memang saya benar-benar permasalahan tentang kebersihan kelas itu yang memang benar-benar sekarang harus menemukan jalan keluarnya, dan memang benar-benar harus dilaksanakan sekarang ini Ibu. Iya iya. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan kalau kebersihan kelas Ibu itu sangat berantakan gitu ya. Kira-kira menurut Ibu ya, menurut Bu Danika itu apa sih yang menjadi penghambat? Tadinya kan kelasnya sangat bersih juara 1 menjadi kelas yang sangat kotor itu kira-kira hambatannya apa? Yang menghambat itu sekarang karena kesadaran siswa saya kan saja Bu ya. Sudah saya lihat, sudah saya perhatikan, yang dulu kompak siswa perempuan dan laki-laki itu kalau piket itu sudah semangat untuk piketin, yang dulu tidak piket saja selalu bersama untuk menungguin, kadang ikut saya ikut membersihkan. Sekarang benar-benar yang dulu 100%, sekarang hanya yang bisa piket itu hanya 30% yang memang masih mau, yang lainnya kan sudah mulai jadwal piket, sudah setelah pembelajaran langsung lari Ibu, sudah gak ingat, sampai temennya yang rasa masih sadar untuk piket itu, untuk membersihkan itu, sampai ngejar-ngejar untuk membersihkan, untuk melaksanakan piket. Dan memang juga masih ada yang anak-anak yang dulu kalau tempat sampah ada kotoran langsung dibasuh ke tempat sampah, sekarang malah ada yang disisipkan ke lacinya itu Ibu. Jadi makanya itu yang menjadikan, yang menghambat, tidak ada kesadaran siswa, tidak ada yang sukanya masih membuang sampah di laci, masih belum tidak ada kesadaran untuk membersihkan kaca, itu yang memang menghambat saya Ibu. Ya, berarti kesadaran dari murid-murid Ibu sendiri terutama dari murid siswa yang laki-laki tadi Ibu sampaikan seperti itu ya. Betul, Ibu. Nah, dari hal itu nanti kekhawatiran apa sih yang Ibu takutkan itu terjadi di kelas Ibu itu? Yang saya takutkan yang pertama jelas, karena utamanya namanya orang kebersihan itu kan sebagai iman ya Bu. Iya jelas. Saya takut nanti keimanan siswa saya berkurang. Dan selain itu karena ruangannya kotor, pasti kan banyak nyamuk, banyak virus, bakteri yang masuk ke kelas ya Bu. Dan itu menjadikan nanti kelas kalau sudah banyak dari virus bakteri itu menjadikan banyak penyakit untuk siswa saya. Dan siswa saya pasti banyak yang akhirnya sakit-sakitan, tidak bisa berangkat sekolah, dan jadinya nggak aktif untuk pembelajaran, ketinggalan pembelajaran. Dan yang utama ini, yang kedua ini Bu, jelas akhirnya kan nggak dapat predikat juara 1 Bu untuk kebersihan. Coba kalau seandainya masih tetap semangat menjaga kebersihan, pasti juara 1 masih dapat, masih dengan
dengan siswa saya sehat-sehat, tidak ada penyakit, itu yang bikin ini Bu seperti ini. Ibu merasa khawatir tadi ya, ada dua hal yang sudah kita sampaikan, kesehatan siswa sendiri, kemudian juga dari prestasi kelas gitu ya. Nah, kira-kira strategi apa sih yang sudah Bu Danika terapkan di kelas Ibu agar anak-anak itu kembali mempunyai kesadaran untuk bisa membersihkan kelasnya kembali? Sebenarnya strategi sudah banyak sekali Bu. Yang pertama, apa saja itu Bu? Saya kalau sudah jam terakhir mengajar di kelas saya berusaha menungguin siswa saya itu, biar yang piket dan yang lainnya yang akan membantu biar membersihkan. Yang kedua, kalau saya tidak jawab di kelas saya berusaha setelah saya mengajar selesai, saya lari ke kelas saya untuk melihat, oh siswa saya itu udah pada piket belum. Walaupun yang kadang ada tadi yang siswa lari, terus saya berusaha kadang, ayo nak, ayo mas, piket dulu. Terus yang kedua, saya selalu memotivasi mereka, tolonglah membuang sampah di tempat sampah untuk biar kelasnya bersih dan jangan sampai tidak dibersihkan. Yang selanjutnya saya itu berusaha membuat poster yang memang di situ biar memberi semangat siswa-siswa saya akan membuang sampah di tempat sampah, akan menjaga kebersihan dan akan bisa meningkatkan keimanannya dan kebersihan itu kan Bu. Dan selanjutnya saya sudah berusaha lapor dengan pihak sekolah untuk menambah tempat sampah, untuk menyediakan alat kebersihan untuk siswa-siswa dengan alat kebersihan yang bermacam-macam yang memang menggugah semangat mereka untuk melaksanakan pembersihan kelas dan melaksanakan piketnya itu Ibu. Iya. Padahal menurut saya tuh strategi dari Bu Danika itu sudah sangat bagus ya. Ibu sudah menerapkan 4 hal tadi ya yang bisa saya tangkap. Tadi Ibu sudah memperhatikan anak dengan menunggui anak gitu ya, kemudian memberikan motivasi, berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk menambah tempat sampah dan lain-lain, dan juga membuat poster tadi itu ya Bu ya. Itu sudah sangat luar biasa Ibu ya. Strategi yang sudah Ibu terapkan itu sudah berhasil belum Bu? Semua sudah saya laksanakan Ibu, tapi memang sampai detik ini belum ada titik temu yang memang benar-benar mereka benar-benar melaksanakan kebersihan itu Bu. Iya. Ada tidak strategi lain dari Bu Danika yang kira-kira nanti bisa menimbulkan kesadaran anak terhadap kebersihan kelasnya? Akhirnya saya jadi mendapatkan solusi dari Ibu ini, karena saya ini kan mengikuti CGP ya Bu, calon guru penggerak, dan di dalamnya itu ada sebuah modul yang tentang budaya positif. Dan budaya positif itu di dalamnya ada yang namanya keyakinan, membuat keyakinan kelas ya kan, dan keyakinan kelas itu akan dilaksanakan oleh semua siswa ya Bu, bukan peraturan yang memaksa. Sama ini kan biasanya membuat peraturan untuk yang memaksa, yang merasa tidak nyaman jadi terpaksa untuk mengikuti. Kalau keyakinan ini kan memang benar-benar untuk semua nyaman melaksanakan dan untuk kompak, untuk kebersamaan. Dan di dalam keyakinan kelas itu saya berusaha akan menyampaikan bahwa ke semua itu siswa bisa melaksanakan, membersihkan, menjaga kebersihan kelas, bisa membuang sampah di tempatnya, tidak sembarangan membuang sampah, dan peduli tentang kebersihan kelasnya ini Bu. Iya. Keren sekali Bu Danika ya. Danika sudah ikut CGP gitu ya, program dari pemerintah, ilmu-ilmu yang Bu Danika dapatkan di program guru penggerak ini Ibu aplikasikan langsung di kelas Ibu dengan tadi membuat keyakinan kelas gitu ya Bu, bukan lagi peraturan kelas tapi keyakinan kelas. Nah, kira-kira ini kapan ini Bu Ibu akan mulai melaksanakan rencana Ibu ini? Rencana ini akan saya laksanakan di semester 2 ya Bu, karena ini sudah akhir semester dan sudah tidak ada pembelajaran. Siswa tinggal menunggu Bapak Ibu guru dalam membuat rapot, dan rencana itu akan saya laksanakan di semester 2 tahun depan Januari Ibu, awal masuk siswa sekolah Ibu. Januari ya Bu ya, bagus sekali Bu. Nah, ini siapa ini Bu kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk bisa menjaga komitmen yang sudah Ibu putuskan tadi? Yang jelas utama saya pasti akan meminta izin kepada kepala sekolah ya Bu, yang memang mempunyai kekuatan tinggi di sekolah saya.
Nah ini nanti kalau ibu bapak sudah mengizinkan, baru saya laksanakan untuk murid-murid saya. Ya kan, murid juga harus tetap untuk melaksanakan pembelajaran tersebut. Yang kedua, saya akan juga mengajak rekan-rekan guru, ya kan, otomatis rekan guru yang biasa ngajar di kelas saya biar bisa mengetahui dan bisa mengingatkan siswa-siswa saya agar melaksanakan piket, agar bisa menjaga kebersihannya. Memang itu yang juga yang memang saya ajak. Dan yang terakhir itu saya akan menyampaikan tukang sampah di tempat sekolah saya itu Bu, karena kan memang 2 hari sekali ada tempat tukang sampah yang mengambil sampah-sampah dari siswa, tempat sampah yang ada di depan kelas. Dan itu kalau ada anak-anak yang membuang sampah sembarangan, untuk mereka juga, bapak tersebut juga untuk mengingatkan agar membuang sampah tidak sembarangan di tempat sampahnya Bu. Jadi kan biar jelas kelasnya itu tidak berantakan sampah di mana-mana dan memang kebersihannya bisa terjaga Bu lagi. Iya, ya. Nah itu sudah sangat bagus ide-ide dari Bu Danika tadi ya. Berarti sudah akan berkolaborasi dengan 4 ya, dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian juga tadi berkolaborasi dengan guru mapel yang masuk ke kelas saat mengajar di kelasnya Bu Danika, dari murid-murid sendiri dan juga dari tadi ya tukang kebersihan ya itu ya. Selanjutnya tindak lanjut Bu Danika itu seperti apa setelah semua rencana Ibu ini laksanakan? Ya, saya besok melaksanakan kan awal Januari ya Bu. Ya. Saya menginginkan nanti Ibu mengingatkan saya, mengevaluasi saya pertengahan Januari atau akhir Januari. Jadi kali saja kalau saya lupa, Ibu bisa menanyakan, Ibu Danika sudah melaksanakan belum? Gimana kelasnya, sudah bersih belum? Gitu kan. Kalau Ibu mengingatkan saya, otomatis kan saya bisa, kalau saya belum melaksanakan, belum baik, saya pasti akan ingat dan akan melaksanakannya Ibu. Iya siap Bu Danika. Nanti insya Allah di bulan Januari setelah nanti di pertengahan ya Bu ya, atau nanti mendekati akhir bulan kita sharing lagi, nanti diskusikan lagi ya Bu ya. Nanti saya datang lagi ya. Iya, siap, saya siap mendengarkan. Saya menantikan juga nanti kabar dari cerita Bu Danika, bagaimana perkembangannya, apakah keyakinan kelasnya itu berjalan atau tidak, kemudian apakah nanti murid-muridnya itu sudah mempunyai kesadaran atau belum dalam menjaga kebersihan kelasnya, begitu ya Bu ya. Iya Bu, iya. Nah, dari diskusi yang kita lakukan ini Ibu bagaimana? Sekarang sudah lega belum? Akhirnya plong Bu, dan akhirnya saya bisa menemukan solusi yang selama ini menjadi menurut saya, yang saya jadi malu, saya galau, saya bingung. Saya bisa bercerita dengan Ibu, bercurhat dengan Ibu, akhirnya saya jadi tenang dan besok tinggal melaksanakan yang tadi sebagai solusi yang sudah saya temukan yang dari masukan Ibu. Dan saya minta doanya biar solusi yang saya akan besok saya laksanakan dalam bagian kelas itu akan tercapai. Iya. Alhamdulillah sekali ya Bu ya, sekarang udah lega ya nih. Iya. Sudah agak terlihat cerah. Tadi kan datang ke sini agak ruwet gitu ya Bu ya. Berarti dari hasil diskusi kita ini kesimpulan apa ini yang bisa Ibu ambil? Saya sudah bisa menemukan solusi untuk siswa saya yang jelas membuat keyakinan kelas dan semua itu biar bisa terlaksana dan bisa menjaga benar-benar mengembalikan citra kelas saya menjadi besok jadi mempertahankan di juara 1 Ibu. Oke, bagus sekali Bu ya. Alhamdulillah tadi Ibu sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan Bu Danika. Nah, saya yakin nanti Bu Danika dan anak-anak bisa untuk melaksanakan keyakinan kelas itu juga mengembalikan kelas Ibu bisa menjadi lebih bersih lagi gitu ya Bu ya. Bu, terima kasih sekali ya Bu sudah mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa. Dan saya alhamdulillah sudah mendapatkan tercerahkan dengan masukan Ibu, dengan saya bisa bercerita dengan Ibu. Dan mohon maaf karena sudah sore jadi mengganggu waktu Ibu. Monggo kita pulang Bu ya. Iya. Saya sampaikan terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu.